Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawaki Narya Palupi dari kelas 3 D4EA, NRP 019. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas post-test dari mata kuliah praktikum metode numerik. Jadi di sini yang saya ambil yaitu metode regular falsi. Jadi saya akan menggunakan metode regular falsi untuk menentukan akar dari suatu persamaan. Yang pertama yaitu apa itu regular falsi. Jadi metode regular falsi adalah panduan konsep metode bagi dua dan metode second. Jadi kedua itu digabungkan. Jadi untuk konsep metode bagi dua yaitu dimulai dengan pemilihan dua titik awal, yaitu X0 dan X1. Biasanya X0 di sebelah kiri dan X1 di sebelah kanannya. Dan juga ada juga fx0 dan fx1, yaitu fungsi x0 dan fungsi x1, biasanya berupa sumbu y. Dan kedua fungsi ini harus berlawanan tanda. Jadi sekiranya fx0 dikali fx1 kurang dari 0. Karena jika tidak memenuhi maka tidak bisa dicari akarnya atau tidak ada akar. Intinya itu untuk konsep metode second, yaitu menarik garis L. Garisnya kita namai garis L, jadi menarik garis L dari titik fx0 dan fx1, sehingga garis tersebut memotong sumbu X. Jadi selain memotong titik di kurva atau grafik fungsi x0 dan x1, garis L tersebut juga memotong sumbu X. Hanya itu sehingga metode regular falsi ini akan menghasilkan titik potong pada sumbu X. Titik potong tersebut kita namakan titik X2. X2 ini yang nantinya sebagai calon akar, yang dimana X2 ini selalu di antara X0 dan X1. Jadi nantinya akan ada 3 titik di sumbu X, X0, X1, dan X2. Dan X2 ada di tengah-tengah X0 dan X1. Dimana nanti X2 ini sebagai calon akar yang hasil dari pencarian akar kita. Untuk ini dilanjutkan berturut-turut dengan interval X-1 sampai Xn, jadi seperti misal X0 dan X1. Dan kita gunakan juga fungsi fx0 dan fx1 seperti tadi. Kita lanjutkan. Jadi persamaan umum regular falsi. Jadi di sini ada grafik untuk menerangkan regular falsi. Jadi yang pertama itu syaratnya, seperti yang saya jelaskan tadi, fx0 dikali fx1 harus kurang dari 0, atau keduanya harus berbeda tanda, salah satunya harus minus. Jadi di sini yang atas ini fx0, seperti yang saya jelaskan tadi, x0 biasanya di kiri dan x1 di kanan. Jadi di sini adalah fx0, di atas ini adalah fx1. Jadi keduanya berbeda tanda, fx0 negatif, fx1 positif. Jadi memenuhi syarat fx0 dikali fx1 kurang dari 0 sudah terpenuhi. Lalu persamaan umumnya yaitu xn plus 1 sama dengan xn dikurangi sekian. Xn plus 1 ini biasanya kita sebut dengan x2. Xn ini biasanya berarti x1-nya. Dan xn-1 yaitu x0. Jadi di sini x di sini adalah x0, lalu yang tengah ini adalah x2. Sementara yang kanan adalah xn-1 atau x0. Jadi yang kita cari adalah xn plus 1 atau x2 ini. Terus mencarinya yaitu seperti ini. Lalu untuk didapatkan rumus seperti ini itu dari mana? Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Dapat dari mana? Jadi dari garis L ini saya baca sebentar. Garis L melalui titik x0, fx0. Titik tersebut yaitu di sini. Jadi di sini x0, fx0. Jadi titiknya di sini. Di sini x0, di sini fx0. Jadi titiknya ada di sini. Garis L melalui x0, fx0 dan x1, fx1. Jadi selain melalui titik ini, garis L juga melalui titik x1
di sini dan fx1 di sini. Jadi titiknya di sini. Jadi garis L ini melalui titik ini dan titik ini. Garis biru ini adalah garis L. Yang dimaksud garis L adalah garis biru tersebut. Lalu dari garis tersebut diperoleh persamaan sebagai berikut. Didapat dari mana persamaan ini? Yaitu didapat dari perbandingan. Jadi di sini bisa dibentuk segitiga dari garis biru ini, dari di atas ini ke titik yang bawah, lalu kita buat segitiga siku-siku. Kita tarik garis ke sini kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi persamaan yang tadi yaitu fx1 min fx0 itu adalah jarak dari fx1 di sini ke fx0 di sini. Kenapa kok dikurangi? Karena kedua titik ini berbeda tanda. Seperti syarat yang awal tadi. Jadi fx1 min fx0 itu menunjukkan jarak dari titik yang atas ini ke bawah sini. Atau panjang sisi kanan segitiga ini, sisi tinggi segitiga ini. Jadi sisi tinggi segitiga siku-siku tadi dibandingkan dengan x1 min x0, yaitu x1 di sini dan x0 di sini. Jadi x1 min x0 yaitu jarak dari x0 ke x1 atau x1 ke x0 sama saja. Atau panjang dari alas segitiga sama sisi kita. Jadi perbandingan dari sisi tinggi segitiga dengan perbandingan sisi tinggi segitiga dengan sisi alas segitiga, itu perbandingannya sama dengan fx1 min y itu adalah dari titik ini ke titik tengah ini. Dari yang dimaksud y itu adalah sumbu di sini, sumbu y di sini, di mana nilai y-nya adalah 0 seperti yang kita tahu. Sementara selanjutnya yang x1 min x2 yaitu x1-nya di sini, x2-nya di sini. Jadi jarak dari sini x1 ke x2. Jadi seperti sifat segitiga siku-siku umumnya, perbandingan sisi tinggi segitiga dibandingkan dengan alas segitiga yang besar itu sebanding dengan sisi tinggi segitiga yang kecil, yang ini, dibagi dengan sisi alas segitiga yang kecil. Jadi persamaan ini didapat dari sifat segitiga siku-siku tersebut. Selanjutnya yaitu kita gunakan algoritma sederhana, kita pindahkan x2 ke kanan, yang lainnya kita pindahkan ke kiri, didapat persamaan seperti ini. Dimana jika tulis secara umum, xn plus 1 sama dengan xn dikurangi x1 di sini xn, sementara x2 xn plus 1 dan x0 xn min 1. Jadi seperti yang persamaan umum tadi, itu didapat dari proses ini, sehingga didapat persamaan umum sebagai berikut. Selanjutnya itu tahap-tahap regula falsi. Yang pertama yaitu menentukan titik awal x0 dan x1. Sehingga fx1 dikali fx0 kurang dari 0, atau keduanya berbeda tanda. Jadi titik awal x1 dan x0 dan x1 ini bebas kita tentukan. Jadi untuk jika kita ingin mempercepat perhitungan, maka x0 dan x1 tidak usah jauh-jauh. Semisal x0 min 1, x1-nya 3, x0 min 2, x1-nya 4. Gitu. Tapi kalau kita ingin hati-hati, jika kita tidak tahu rank akarnya di x berapa, maka kita bisa membuat rank yang besar. Misal min 10, x1-nya 30 gitu. Tapi perhitungannya akan lebih lama. Lalu, jadi asalkan syarat ini terpenuhi, maka bisa kita gunakan. Lalu kita hitung x2 dengan rumus yang tadi kita dapatkan. Lalu kita periksa fx0, jadi x0 yang kita tentukan sebelumnya kita masukkan ke fungsi, dan dikalikan dengan x2 yang telah kita cari, kita masukkan ke fungsi. Jadi hasilnya kita kalikan, itu kurang dari 0.
apakah kurang dari 0, atau jika tidak kita lanjutkan fx1 dikali fx2. Jadi yang tadi kan fx0. Jadi kita lakukan keduanya. Lalu jika yang pertama yang benar, yang fx0 kali fx2 kurang dari 0, maka x0 sama dengan x0 atau tetap, x0-nya tetap, lalu x2 tersebut menjadi x1. Dan jika tidak, maka x1-nya yang tetap dan x2 tersebut kita jadikan x0, di mana x1 dan x0 yang baru itu nantinya akan kita gunakan lagi dari awal. Kita ulangi terus langkah-langkah tersebut sampai ketemu akar yang paling mendekati akar yang sebenarnya atau error yang cukup kecil. Jadi begitu seterusnya, kita ulangi terus sampai nanti jika dirasa cukup, x2-nya itu kita anggap x2-nya itu sebagai jawaban hasil metode perhitungan kita atau sebagai akar. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal. Diketahui fungsi 4x pangkat 3 min 15x pangkat 2 plus 17x min 6. Jadi seperti yang kita tahu, akar pangkat 3 itu sangat sulit untuk mencari akarnya. Namun dengan metode regular values ini kita bisa gunakan dengan cukup mudah. Di sini untuk pemudaan soal, saya iterasinya cukup 3. Biasanya 7 atau 6 atau 9 untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk iterasi pertama, fungsinya sebagai berikut, sama seperti yang di atas. Lalu kita ambil x0 sama dengan min 1 dan x1 sama dengan 3. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, pengambilan ini bebas asalkan memenuhi yang tadi, yaitu fx0 dikali fx1 itu hasilnya kurang dari 0. Lalu kita lanjutkan saja fx1, fx0 yaitu f min 1, hasilnya sudah saya hitung min 42, dan f3 atau fx1 18. Jika dikalikan kan negatif, jadi kurang dari 0. Lalu kita hitung x2 dengan rumus yang tadi, saya dapatkan 1,8. Dan kita masukkan ke fungsi ini. F 1,8 sama dengan min 0,672. Lalu fungsi ini, hasil F 1,8 ini, kita coba kalikan ke fx1. Dan hasil pengaliannya ternyata benar, kurang dari 0. Maka kita ambil x0 sama dengan x2 sama dengan 1,8. Jadi x0-nya kita rubah 1,8, sementara x1-nya tetap 3. Lalu iterasi kedua, ini hasil yang kita dapatkan tadi, x0 dan x1. Lalu kita hitung x2-nya. Saya dapatkan 1,84319. Kita masukkan ke fungsi, dapatkan min 0,57817. Lalu kita coba kali ke fx1. Hasil fungsi yang tadi kita kalikan dengan fx1, ternyata kurang dari 0. Maka kita ambil x0-nya kita ganti dengan x0-nya kita ganti dengan x2, yaitu 1,84319, dan x1 tetap 3. Lalu iterasi ketiga sama seperti tadi, namun kita berhenti di pencarian x2. Hasil yang saya dapat x2 yaitu 1,87919. Kita lanjutkan ke pemasukan ke fungsinya, karena iterasinya sudah sampai 3. Jadi akar dari persamaan yang tadi menggunakan metode regular values dengan 3 iterasi, yaitu adalah x2 di sini. Jadi akarnya adalah 1,87919. Bisa juga dilanjutkan ke iterasi terusnya agar hasilnya lebih optimal. Namun untuk pemudaan soal cukup sampai 3 saja. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.